Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Sailor Ijnab. Kali ini saya akan membagikan video tentang struktur organisasi yang ada di kapal. Kali ini video ini begitu penting buat para pelaut pemula atau kadet taruna pelayaran yang ingin terjun langsung ke kapal. Untuk itu, please jangan di skip dulu, tonton sampai selesai. Penasaran gimana videonya? Check it out. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita langsung saja ke materinya. Tidak hanya di kantor atau di perusahaan, di kapal pun mempunyai suatu organisasi atau struktur organisasi yang ada di kapal. Tujuannya tentunya pasti untuk menentukan atau mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga hierarki yang ada di kapal itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dijadikanlah suatu struktur organisasi. Struktur organisasi tertinggi yang ada di kapal itu adalah seorang nahkoda atau kapten atau juga master. Dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya di atas kapal. Apapun yang terjadi di atas kapal, dialah yang bertanggung jawab. Baik itu muatan, baik itu navigasi, baik itu keselamatan, baik itu pemesinan, kesehatan, dialah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tidak mungkin loh seorang nahkoda mengerjai semua tugas-tugas yang ada di kapal, sehingga dibentuklah pembantu-pembantu seorang nahkoda. Jadi pembantunya seorang nahkoda itu dibagi menjadi dua departemen. Departemen pertama namanya departemen dek, yang kedua namanya departemen engine. Kita mulai ke departemen dek dulu. Departemen dek ialah departemen yang job desk-nya ada di dek. Semua bangunan kapal yang ada di dek itu dikerjakan oleh departemen dek yang bertanggung jawab atau ketua kepalanya adalah chief officer atau mualim satu. Dialah yang bertanggung jawab di semua yang ada di dek kapal. Nggak hanya itu, chief officer pun dibantu, dan di bawahnya lagi ada namanya second officer. Second officer ini juga membantu seorang nahkoda untuk bertanggung jawab atas navigasi, alat-alat navigasi yang ada di kapal, membuat rute, passage plan. Di samping itu juga kapten juga mempunyai pembantu yang namanya third officer. Third officer itu adalah bertanggung jawab untuk keselamatan yang ada di kapal. Semua alat-alat keselamatan di kapal, dialah yang bertanggung jawab terhadap kapten. Selanjutnya ada namanya radio officer. Radio officer ini adalah dialah yang bertanggung jawab atas radio komunikasi. Dialah yang bertanggung jawab. Tidak hanya officer yang ada di departemen dek, akan tetapi ada juga rating. Rating itu termasuk bosun. Bosun itu adalah kepala kerja harian. Dialah yang bertanggung jawab atas harian yang ada di kapal, kebersihan di kapal. Dan di bawah bosun ada namanya jurumudi. Jurumudi di kapal itu ada 3, EB 1, EB 2, EB 3. Untuk tugas dan tanggung jawab seorang rating yang ada di atas kapal di bagian departemen dek, untuk kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail. Saya hanya akan menjelaskan yang bagian inti-intinya saja. Nanti
Nanti kalau kalian ingin bertanya bisa ditanyakan dan saya akan jelaskan secara detail tugas dan tanggung jawab mereka. Oke, kita lanjut lagi ke tahap kedua, yaitu Departemen Engine. Departemen Engine ini adalah job desk-nya di bagian pemesinan kapal yang berhubungan dengan mesin-mesin yang ada di kapal. Dialah yang mengurusnya. Jadi di Departemen Engine yang mengepalai atau ketuanya adalah Chief Engineer atau KKM. Dialah yang bertanggung jawab di bagian mesin yang ada di kapal. Seperti Departemen Deck, Departemen Engine juga memiliki pembantu-pembantu yang untuk menjalankan semua aktivitas atau tanggung jawab mereka masing-masing. Seperti pembantu Chief Engineer atau KKM adalah Second Engineer. Second Engineer ini bertanggung jawab atas mesin induk atau ME yang ada di atas kapal. Dialah kepala harian kerja di bagian departemen mesin. Selanjutnya ada namanya Third Engineer. Third Engineer ini adalah dia yang bertanggung jawab atas generator atau AE yang ada di kapal. Dan selanjutnya ada namanya Port Engineer. Port Engineer ini juga bertanggung jawab atau bertugas untuk melaksanakan pompa-pompa atau prepare yang ada di atas kapal. Seperti itu. Seperti layaknya di Departemen Deck, di Departemen Engine juga memiliki kelas rating. Rating itu termasuk mandor. Mandor itu bertanggung jawab sebagai kepala kerja harian di kamar mesin. Dialah yang bertanggung jawab atas kebersihan yang ada di kamar mesin, pekerjaan yang ada di kamar mesin. Setelah itu dibantu oleh 3 juru minyak atau oiler. Untuk penjelasan tentang rating di bagian engine nanti kita lanjutkan di penjelasan yang lebih detail lagi. Jika kalian penasaran, tulis di kolom komentar biar saya membuatkan video yang lebih detail lagi. Oke guys, itulah penjelasan tentang struktur organisasi yang ada di kapal. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika kalian mempunyai ilmu atau pengetahuan, tolong ditulis di kolom komentar. Barangkali ada tambahan-tambahan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke guys, semoga bermanfaat. Sukses terus buat kalian. Thank you.